Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Al-Mansur dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Akhlak. Baiklah, menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat ridho dalam belajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajarannya. Nah, jadi proses ridho adalah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini menjadi suatu kebutuhan dalam proses perkembangan dari pendidikan kita. Nah, adapun caranya supaya kita diridhoi selalu dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Nah, kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun yang kita ingin capai, bahwa hal ini adalah keharusan dalam proses ridho. Karena ketika kita selalu berpikir positif, kita seakan-akan dapat menyelesaikan apa yang ingin kita dapatkan. Nah, dengan berperilaku positif itu kita juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mempercayakan kepada apa yang Allah tetapkan. Nah, kemudian adalah selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ridho dapat ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dengan demikian, kita tidak boleh menyerah saat menghadapi masalah apapun. Nah, yang ketiga adalah mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa, hendaknya kita membiasakan diri melakukan introspeksi. Caranya dengan menggali hikmah dari segala apapun prosesnya, maupun itu kita gagal ataupun kita berhasil, supaya kita berkembang dari masalah-masalah yang lalu. Nah, gitu teman-teman. Keempat adalah senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Untuk menunjukkan sikap ridho, kita harus selalu bersyukur dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita terima. Allah akan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Nah, begitulah hal yang harus kita lakukan supaya kita dalam pembelajarannya selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru dapat ridho dalam mengajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sangat penting karena seorang pendidik merupakan contoh yang teladan bagi anak didiknya. Oleh sebab itu, kepribadian positif yang harus dimiliki sang guru sangatlah penting untuk ke depan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun hal-hal yang harus kita ketahui sehingga guru tersebut dalam proses pembelajarannya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat dan tujuan yang luhur dalam mendidik. Bahwa kita dapat ketahui, niat adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat mendasar dalam suatu kegiatan aktivitas apapun. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, niatlah yang menjadi mendasari dalam segala aktivitas apapun. Yang kedua adalah pengasih. Pada dasarnya sifat kasih sayang merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, makhluknya yang bernyawa. Kasih sayang merupakan perasaan halus dan belas kasihan dalam hati yang mendorong pelaku kepada berbuat amal baik. Nah, hal ini juga harus dimiliki seorang guru supaya murid tersebut merasa bahwa guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tapi sebagai curhat dan juga orang tua. Dan ini hal yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengajar guru tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah rendah hati dan berlaku lembut. Seorang pendidik bukanlah mereka yang arogan. Ini adalah apa saja hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buatkanlah contohnya. Nah, yang pertama adalah ketenangan batin. Dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa ketenangan batin dan kepuasan dalam hati. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendakan Allah yang sebaik-baiknya.
Yang kedua adalah ketaatan ridho kepada Allah juga akan mendorong seorang untuk taat kepadanya karena dia yakin bahwa segala perintah dan larangannya adalah kebaikan untuk dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah ketabahan seorang pelajar yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam karena menghadapi cobaan dan ujian, karena dia yakin bahwa setiap cobaan yang datang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dapat hikmah di dalamnya. Nah, itu yang harus kita dapati ketika kita ingin mendapatkan hikmah dalam proses pembelajaran kita. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja hikmah bagi seorang guru yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatkan contohnya. Nah, keutamaan fungsi hikmah bagi seorang guru yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan pembelaan kebenaran dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Yang selanjutnya adalah memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran dengan beramal amak. Yang selanjutnya adalah memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Nah, selanjutnya adalah cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan membuat kisah, yaitu kisah yang pertama adalah pada tahun 1960, Guru Kuswadinata memegang posisi guru sementara di Sekolah Dasar Merdeka, Desa Kukupus, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Sebagai guru sementara, ia mengajarkan pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan matematika. Dia memiliki pengalaman menjajah sekolah selama 10 tahun di Sekolah Dasar Merdeka. Guru Kuwadinata memiliki penampilan yang tampan, teks yang tajam, dan pengajaran yang menarik perhatian murid-murid. Murid-murid di kelas pada saat itu banyak yang mengerti keberhasilan dalam mempersiapkan mereka untuk langkah yang lebih tinggi. Alumni dari kelas guru tersebut yang terkenal adalah Abdul Qadir, yang kemudian menjadi perwira penengah sipil, dan Cynthia Dewi yang menjadi guru dasar. Kisah cerita ia menunjukkan betapa guru yang mengajarkan dengan ridho, yang memahami kebutuhan murid-murid dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif. Baiklah, cukup sekian pertanyaan dan jawaban dari mata kuliah pendidikan akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.